Halo lor, apa kabar? Selamat datang di channel Bahas Truck Indonesia. Semoga sedulur semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan makmur selalu. Industri otomotif Indonesia berjalan cukup dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 70-an, pemerintah Indonesia membuat program yakni kendaraan bermotor niaga sederhana atau KBNS. Cita-citanya itu untuk menyediakan kendaraan niaga yang terjangkau untuk Indonesia. Beda-beda tipis dengan mobil nasional. Kita ambil contoh kayak Jerman. Jerman pada tahun 30-an itu membuat program mobil nasional ya berupa mobil penumpang yang akhirnya kita ketahui sebagai BB Godok atau BB Beatles. Nah, pemerintah Indonesia ini sedikit beda. Dia ingin membuat sebuah kendaraan yang terjangkau untuk rakyatnya, sekaligus berfungsi untuk kendaraan yang luas untuk operasional, baik itu untuk kendaraan angkut ataupun kendaraan angkut penumpang. Lahirlah KBNS tersebut. Kehadiran program KBNS ini seolah menjadi rangsangan bagi industri otomotif nasional pada saat itu. Sekaligus untuk merangsang juga industri-industri yang ada di sekitarnya. Segmen komersial merupakan hal yang dibidik oleh pemerintah pada saat itu karena mampu mencakup dua sasaran sekaligus, yaitu akselerasi pembangunan nasional dan merangsang industri manufaktur di dalam negeri ataupun industri yang ada ataupun industri otomotif yang ada di sekelilingnya. Nah, berbincang mengenai KBNS, kata-kata sederhana ini harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena pada mobil KBNS itu dirancang sesederhana mungkin, sefleksibel mungkin, sehingga mobil itu bisa digunakan untuk banyak kebutuhan. Pada dasarnya basicnya merupakan kendaraan pickup, tapi dengan mudah dikonversi menjadi kendaraan yang lain, bahkan untuk kendaraan angkut penumpang. Dari program KBNS ini muncullah beberapa nama. Setidaknya ada 4 nama yang kita kenal sampai saat sekarang. Nama itu adalah Datsun Sena, Morina, VW Mitra, dan tentunya Toyota Kijang. Datsun Sena masuk dalam urutan pertama karena Datsun Sena merupakan kendaraan KBNS pertama. Hadir pertama kali pada tahun 1974 dan namanya merupakan gabungan dari nama Serbaguna. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa nama tersebut diambil dari nama tokoh perwayangan. Sena merupakan pickup yang dikembangkan dari kendaraan sederhana berkode Datsun 1200 AX yang dikenal juga sebagai kendaraan Basic Utility Vehicle atau BUV yang juga dikembangkan di Thailand. Mobil ini menggunakan resep gado-gado, sasis menggunakan Nissan Vanette, kaki-kaki pakai Nissan B10, steering system menggunakan Nissan 520, klase speedometer menggunakan Nissan Sunny B110, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mesin, Datsun Sena tergolong cukup modern karena menggunakan mesin SOHC 1200 cc yang diambil dari Datsun 120Y. Tak hanya itu, Datsun 120Y pun menyumbang transmisi 4 speed untuk mobil
cabin over engine yang satu ini. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa racikan transmisinya ataupun final gearnya sudah dibedakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sebagai mobil niaga. Sebagai mobil cabin over engine, Nissan Senna punya dimensi bak paling besar dibandingkan rival-rivalnya. Tapi entah mengapa mobil yang dihadirkan oleh PT Indokaya ini harus berakhir kiprahnya pada tahun 1980. Di tempat kedua adalah VW Mitra. Kenapa VW Mitra? Lahirnya sama di tahun 1974, tapi VW Mitra ini kemudian dikenal lahir setelah meluncur sekitar tahun 75-an. Nah, VW Mitra ini merupakan VW Mitra ini dikembangkan dari basis VW dengan kode EA489 basis transporter yang memang dibikin oleh VW Jerman untuk memenuhi pasar kendaraan komersial murah. Dalam pelaksanaannya, VW Mitra ini digawangi oleh PT Garuda Motor sebagai kepanjangan tangan dari VW Jerman, yaitu memasok mesin, drivetrain, dan juga bodi bagian depan. Dan bekerjasama dengan PT Pindad yang menyumbang sasis. Sama seperti Volkswagen di era tersebut, Mitra menggunakan mesin berpendingin udara OHV 1600 cc. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada mesin VW Kombi T2. Hanya saja tata letaknya ada di bagian depan dan sekaligus menjadikannya sebagai kendaraan dengan penggerak roda depan. VW Mitra merupakan satu-satunya KBNS dengan penggerak roda depan. Berbeda dengan VW Kombi atau T2 yang menggunakan mesin yang diletakkan di belakang. VW Mitra ini sepenuhnya menggunakan sasis leather frame yang dibikin oleh PT Pindad tadi dan menggunakan suspensi per down di bagian belakang. Sedangkan bagian depan menggunakan suspensi torsi. Ada perbedaan besar antara VW Mitra dengan produk KBNS yang lain. VW Mitra ini justru mengandalkan karoseri. Pihak VW hanya menyediakan cangkang bagian depan saja, sedangkan untuk bagian belakang itu sepenuhnya dipercayakan pada pihak ketiga atau karoseri. Hasilnya, bodi yang dipakai oleh VW Mitra ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain punya mesin yang berbeda, mesin pendingin air, berpenggerak roda depan, VW Mitra ini punya konsep yang sedikit beda dengan KBNS yang lainnya. Dia lebih berfokus untuk menyediakan kendaraan untuk di karoseri. Walaupun dia menyediakan juga versi pickupnya atau versi kabinnya, tapi sepertinya sebagian besar mereka menyediakan dalam bentuk head saja untuk dikaroserikan. Nah, ini yang kemudian menjadi bumerang bagi VW Mitra karena kualitas karoseri pasti berbeda-beda dan itu hal yang sering dikeluhkan oleh pengguna VW Mitra karena perbedaan kualitas antara karoseri dengan yang ditetapkan oleh VW sebagai pemegang mereknya. Sayangnya VW Mitra harus berakhir kiprahnya pada tahun 1978 dan dengan hanya terjual kurang lebih 900 unit selama kurun waktu peredarannya. Nah, tapi pada tahun 1977 VW ini merupakan salah satu kendaraan ikonik yang digunakan pada pemilu di tahun tersebut. Jadi ada sebutan bahwa VW ini merupakan VW pemilu. Mobil yang ketiga adalah
Morina. Nama Morina sendiri diambil dari kata mobil rakyat Indonesia. Nah, mobil ini merupakan hasil pengembangan dari General Motors. Menurut sejarah, mobil ini meluncur di Indonesia pada tahun 1976 dan dikawangi oleh PT Kermak Motor, di mana distribusinya diserahkan pada PT Garuda Diesel. Hal lain yang mendasari kelahiran mobil ini adalah program yang dibuat oleh kelompok bisnis General Motor untuk membuat kendaraan yang dirakit di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara ataupun di Amerika Latin. Dan setiap negara memiliki kebebasan untuk memberikan nama sesuai dengan kondisi yang ada di negaranya. Nah, program ini oleh General Motors disebut sebagai program Basic Transportation Vehicle ataupun disifat sebagai BTV. Untuk mesin, Morina mengandalkan mesin 1256 cc yang dibuat oleh Bedford. Nah, sebagai informasi, Bedford ini merupakan bagian dari Vauxhall Inggris, dan Vauxhall merupakan bagian dari General Motor. Bentuk Morina cukup sederhana, mengkotak, dan kesannya tidak ada cakap-cakapnya sama sekali. Namun demikian, dia sudah dilengkapi dengan handle pintu ataupun kaca geser untuk pada bagian samping. Program BTV dihentikan pada tahun 1980 oleh General Motor. Namun malangnya, sebelum program itu berhenti, Morina sudah duluan rampung, tepatnya di tahun 1979. Tidak diketahui secara pasti mengapa Morina kurang bisa diterima oleh pasar Indonesia pada saat itu. Konon permasalahannya ada pada durabilitas dan juga desain yang kurang menarik. Tapi ada juga yang bilang kalau permasalahan ini dikarenakan oleh pelayanan after sales market yang kurang baik. Oke, mobil yang keempat adalah Toyota Kijang. Toyota Kijang yang merupakan satu-satunya kendaraan yang masih survive sampai saat ini dan lahir dari kebijakan KBNS. Tepatnya pada tahun 1977 di arena Jakarta Fair menjadi ajang peluncuran Toyota Kijang. Pada saat diluncurkan, mobil ini jauh dari kata mewah ataupun nyaman. Tidak menggunakan jendela samping, tidak memiliki handle pintu dari bagian luar, menggunakan bodi yang mengkotak. Konsepnya tetap sama supaya mudah untuk diperbaiki, tidak terlalu banyak mengenteng sana sini apabila dia terjadi serempetan ataupun apa. Dan menggunakan mesin 1200 cc. Dibandingkan dengan Datsun, mesin ini lebih konvensional karena dia masih mesin OHV atau overhead valve, di mana untuk menggerakkan valve-nya digunakan push rod atau sulingan, dan ini sistem mesin yang tergolong tua. Tapi di balik itu mesin ini cukup bisa dihandalkan. Mesin Kijang sangat-sangat reliable, sehingga bisa dikatakan bagian terakhir yang rusak dari Kijang adalah mesin itu sendiri. Prototipe Kijang ini muncul pertama kali pada tahun 75 dan mulai masuk produksi pada tahun 77. Mobil dengan kode KF10 ini berbagi mesin dengan Corolla dengan kode mesin 3K dan transmisi 4 speed. Dijuluki sebagai Toyota Kijang Buaya karena posisi kap mesinnya ya seperti moncong buaya, terlebih ketika kap mesin itu dibuka sedang menganga begitu. Nah, KF10 ini berkiprah selama 4 tahun dan pada tahun 1981 kiprahnya digantikan oleh generasi selanjutnya yang kita sebut sebagai Kijang Doyo. Apapun itu hasilnya,
program KBNS merupakan bagian dari sejarah otomotif Indonesia. Hingga saat ini yang tersisa hanya satu saja, yaitu Toyota Kijang, tapi berkat program tersebut industri otomotif Indonesia berkembang dan semakin dewasa seperti yang ada sekarang. Oke lur, demikian review mengenai KBNS, kendaraan bermotor niaga sederhana. Apabila Anda suka, silakan klik subscribe dan isi komentar di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi.